Halo para kaum rebahan, gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya. Kembali lagi di channelnya Tuyul Online TV. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Leon the Professional yang dirilis pada tahun 1994. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film diawali oleh seorang pembunuh profesional bernama Leon, di mana dia sedang bertemu dengan seorang kliennya yang menyuruh Leon untuk memberi sebuah pelajaran kepada seseorang yang menghalangi bisnisnya. Setelah dirasa cukup dalam mendapatkan informasi, Leon pun langsung menjalankan aksinya sendirian. Kemudian, adegan berpindah kepada seorang pebisnis yang berada di sebuah hotel. Dan ketika dia sedang menggunakan salah satu fasilitas hotel tersebut, salah satu anak buahnya menelpon bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Sambil ditodongkan pistol oleh seseorang itu, anak buahnya berkata bahwa seorang ini sangatlah penting. Lalu si bos pebisnis pun menyuruh seorang itu untuk masuk ke kamarnya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang menyebabkan anak buahnya tertembak. Merasa ada yang tidak beres, si bos pun langsung menyuruh anak buah yang lainnya untuk segera menyiapkan diri. Semua anak buah si bos mafia pun dengan cepat segera mencari orang yang dibilang sangat penting ini. Namun saat mereka semua lengah, Leon pun dengan cepat menghabisi mereka satu persatu dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menjatuhkannya dari lantai atas sampai ada pula yang dijebak. Melihat para anak buahnya yang telah dihabisi dengan misterius, si bos mafia pun langsung turun tangan mengambil senjata miliknya dan menembakkannya secara brutal. Namun, tetap saja itu tak membuahkan hasil. Terlihat si bos mafia ini kehabisan peluru. Dia pun segera untuk menelpon polisi. Tapi tiba-tiba di dalam kegelapan terlihat sebuah pisau yang tepat berada di leher si bos mafia itu. Dari kegelapan itu, muncullah Leon dan menyuruh si bos mafia untuk menutup teleponnya. Lalu Leon menyuruh si bos mafia itu menelpon telepon yang dibawa oleh Leon. Karena ketakutan, si bos mafia itu pun langsung menuruti apa kata Leon. Saat nomor telah tersambung, si bos mafia itu pun berbicara dengan yang tak lain adalah partner bisnisnya yang telah ia hianati. Si bos mafia itu diancam jika nyawanya tidak akan selamat jika dia mengkhianati lagi bisnisnya. Dia pun hanya menganggukkan kepalanya dengan rasa takut. Kemudian dia menyuruh Leon untuk memberi pelajaran kepada si bos mafia tersebut agar dia mengerti atas apa yang telah dia ucapkan. Setelah merasa pekerjaannya telah selesai, Leon pun pergi dan menghilang dari kegelapan tersebut. Kemudian Leon kembali ke apartemen dan dia bertemu dengan seorang anak perempuan yang sedang memegang rokok. Dan terlihat juga lebam di bagian wajahnya. Dia bernama Matilda. Karena takut ketahuan oleh Leon, dia langsung menyembunyikan rokok yang sedang dia pegang dan mengalihkannya dengan cara menyapa Leon. Di sini Leon tahu bahwa Matilda baru saja disiksa oleh orang tuanya. Tapi karena Leon tidak terlalu memperdulikannya, Leon pun langsung masuk saja ke kamarnya. Dan setelah Leon berada di kamarnya, terlihat seorang pria dia bernama Malky yang baru saja keluar dari apartemen milik keluarga Matilda. Terlihat juga Malky sedang menginterogasi ayah Matilda mengenai sabu yang dia titipkan kepada ayah Matilda. Namun ayah Matilda tetap tidak mengaku bahwa dia mengambil 10% sabu yang dititipkannya kepadanya. Karena ayah Matilda tak kunjung mengaku, Malky pun memberitahu bosnya yang bernama Stan. Akhirnya bosnya pun menghampiri sambil mengendus ayah Matilda, memastikan jika ayah Matilda tidak memakai sabu tersebut. Lalu Stan meminta ayah Matilda untuk mencari sabu yang hilang dengan waktu sampai siang hari. Stan pun pergi bersama anak buahnya. Karena stres dan kesal, ayah Matilda melampiaskan kekesalannya tersebut kepada Matilda. Dia menyuruh Matilda untuk berhenti merokok dan segera membersihkan apartemen mereka. Leon yang melihat hal itu dari kejauhan. Leon pun menutup semua jendela, melepas pakaiannya, menyimpan bom dan melepas senjata yang dia miliki di bajunya. Setelah semuanya beres, dia pun tertidur dengan keadaan duduk. Adegan pun berganti ke apartemen keluarga Matilda yang sangat berantakan. Ibu dan kakaknya egois dan tidak peduli. Ayahnya pun hanya asik sendiri. Dikarenakan Matilda sangat kesepian dan tak tahu harus melakukan apa, dia pun pergi keluar rumah dan bertemu dengan Leon yang kebetulan Leon akan membeli kebutuhan sehari-hari. Karena tidak ada kerjaan, Matilda pun menawarkan diri dan pergi ke supermarket untuk membelikan semua kebutuhan Leon. Sementara itu, terlihat Stan dan anak buahnya datang kembali sambil membawa senjata lengkap. Mereka pun masuk ke apartemen keluarga Matilda dan langsung menghabisi ibu dan kakaknya Matilda. Stan menyuruh semua anak buahnya untuk menggeledah sisi rumah
rumahnya. Dan saat salah satu anak buahnya akan merobek kasur, ayah Matilda langsung mengambil senapan dan terjadilah adu tembak. Hingga akhirnya ayah dan adik bungsunya pun tak terselamatkan lagi. Ketika semua kekedoran itu telah selesai dan dibantai habis oleh Stan, Matilda malah terlihat baru saja selesai berbelanja. Ketika dia sampai di apartemen dan melewati kamar milik keluarganya, dia melihat keadaannya sudah sangat kacau beliau. Matilda melewati kamarnya dan berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dari bagian keluarga tersebut. Lalu Matilda mengetuk kamar Leon dan memohon kepada Leon untuk membukakan pintunya. Leon pun membuka pintunya. Di dalam kamar Leon terlihat Matilda yang sangat kesal dan tak bisa menahan air matanya. Sementara itu di luar masih terlihat anak buah Stan yang sedang mencari keberadaan satu anak terakhir yang tidak lain yaitu Matilda. Anak buah Stan pun sempat menghampiri kamar Leon, namun beruntungnya mereka tidak sampai masuk ke dalam. Setelah Stan dan anak buahnya pergi, Matilda menangis dengan sangat keras. Matilda menangis bukan karena keluarganya, melainkan dia harus kehilangan adik satu-satunya yang sangat dia sayangi. Karena Leon yang tak ingin Matilda terus-terusan sedih, dia pun mencoba untuk menghibur Matilda sampai kembali tersenyum. Terjadi percakapan antara Leon dan Matilda di dalam kamar. Matilda baru mengetahui bahwa Leon adalah seorang pembunuh, dan Matilda menanyakan berapa bayaran untuk membunuh orang-orang yang telah menghabisi adiknya. Tak mau membuat semakin khawatir, Leon menyuruh Matilda untuk istirahat terlebih dahulu dan lanjut membahasnya keesokan harinya. Adegan pun berganti, terlihat keesokan paginya ketika Matilda sudah terbangun, merasa Leon sudah cukup untuk membantunya, dia menyuruhnya untuk segera pergi. Tidak cepat pergi, Matilda malah menuliskan sebuah surat untuk Leon yang isinya dia meminta untuk menjadi seorang pembunuh. Karena tidak ingin Matilda menjadi seperti dirinya, Leon memberi sebuah pistol miliknya dan menyuruhnya untuk membunuh seseorang. Leon terkejut ketika melihat Matilda tanpa ragu mengambil pistol miliknya dan menembakkannya keluar jendela. Akhirnya Leon pun segera membawa Matilda pergi ke sebuah hotel. Matilda mengaku akan belajar alat musik kepada resepsionis. Pada kenyataannya dia diajarkan oleh Leon untuk menembak menggunakan senapan dan memberikan tips kepadanya. Matilda mengangguk menandakan dia paham dengan semua yang dikatakan oleh Leon. Lalu Leon meminta Matilda untuk membidik seseorang kecuali seorang perempuan dan anak-anak. Kali ini yang Matilda bidik adalah pejabat yang sedang berolahraga. Agar tepat sasaran, Leon meminta Matilda untuk fokus dan menahan nafas sebelum meluncurkan tembakannya. Dan Matilda pun berhasil menembak dengan tepat sasaran kepada pejabat tersebut. Ternyata itu hanyalah sebuah simulasi, bukan menggunakan peluru asli, melainkan hanya menggunakan sebuah cat. Latihan hari itu pun selesai, mereka kembali ke kamar dan beristirahat. Hari-hari pun mereka jalani seperti biasa, dari mulai berolahraga bersama sampai dengan Matilda mengajarkan Leon menulis dan membaca. Matilda merasa bosan karena hari-harinya terus seperti itu. Dia pun mengajak Leon untuk bermain bersama dan bercanda. Adegan pun berganti ke keesokan harinya. Leon bertemu dengan seorang pria yang bernama Tony. Dia adalah seorang yang menyimpan semua uang Leon semenjak Leon menjadi seorang pembunuh profesional. Namun, walaupun Leon menyimpan banyak uang, dia tidak pernah menggunakannya. Baru kali ini dia meminta Tony untuk meminta uangnya. Leon diduga telah bertemu dengan seorang wanita oleh Tony. Tony memperingatkan untuk hati-hati kepada seorang wanita. Namun alasan Leon bukan karena itu. Dia meminta uangnya, lalu akhirnya Tony pun memberi sejumlah uang kepada Leon. Ternyata uang tersebut Leon gunakan untuk membeli sebuah baju sebagai hadiah untuk Matilda. Dengan tiba-tiba, Matilda baru saja mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Leon. Leon pun terkejut mendengarnya. Dia meminta Matilda untuk tidak mengatakan hal seperti itu lagi, karena dia masih terlalu sangat kecil. Ketika Leon bekerja, Matilda selalu merasa bosan. Pada hari itu, dia pergi ke tempat apartemen milik keluarganya. Lalu dia mengambil boneka milik adiknya dan sejumlah uang yang tersisa. Terdengar ada beberapa orang yang masuk ke dalam kamar. Matilda pun langsung bersembunyi. Matilda mengetahui bahwa itu ternyata Stan dan beberapa polisi sedang melakukan olah TKP, serta meminta keterangan dari Stan terkait pembunuhan tersebut. Stan yang keras kepala tidak memberikan keterangan apapun dan langsung pergi. Lalu Matilda pun langsung mengikuti Stan untuk mengetahui di mana lokasi kantor Stan berada. Setelah Matilda mengetahuinya, dia kembali pergi ke hotel. Ketika Leon baru saja pulang dari bekerja, Matilda langsung memberinya sejumlah uang beserta alamat kantor Stan. Dia meminta Leon untuk segera membunuhnya.
Leon pun menolaknya dengan alasan pekerjaan itu terlalu berat untuk dirinya. Leon meminta Matilda untuk tidak memiliki dendam dan melupakan semua kejadian yang telah terjadi. Namun Matilda tidak sedikit pun mendengar nasihat dari Leon. Dengan cepat, Matilda mengambil pistol dengan mengarahkan ke kepalanya sendiri dan menawarkan taruhan kepada Leon jika dia menang Leon harus ikut bersamanya. Dengan perlahan Matilda menarik pelatuknya dan dengan cepat pula Leon berhasil mengalihkan senjatanya tersebut kepada sebuah lampu. Alhasil Matilda pun yang memenangkan pertaruhan tersebut. Keesokan harinya, Matilda dibawa bertemu dengan Tony untuk meminta izin. Pada awalnya Tony menolaknya karena dia tidak bisa mempekerjakan anak di bawah umur. Matilda pun berbohong kepada Tony dengan mengatakan bahwa dirinya telah berusia 18 tahun. Dan pada akhirnya Tony mengizinkan Leon untuk melatih Matilda. Adegan pun berganti kepada Matilda dan Leon yang sedang melakukan misi pertamanya. Langkah pertama Leon meminta Matilda untuk memancing si penunggu kamar dengan berbicara apapun. Sementara Leon akan merusak kunci pintunya. Setelah Matilda berhasil membuat si penunggu kamar membukakan pintunya, Leon dengan cepat merusak rantai pintunya dan dengan cepat menghabisi si target. It's okay. Mereka merayakan keberhasilan misi pertama mereka dengan makan malam di sebuah restoran mewah. Setelah misi pertamanya berhasil, misi-misi yang lainnya pun berhasil juga mereka lakukan bersama-sama. Namun misi tak selalu berjalan mulus. Di balik semua misi mereka yang berhasil, ada satu misi yang hampir membuat nyawa Matilda melayang. Di mana saat dia berhasil membujuk pengguna kamar, Leon mendengar suara senjata yang sedang dipersiapkan dari dalam kamar. Leon pun dengan gercep memeluk Matilda dari serangan peluru yang ditembakkan dari dalam kamar. Setelah semua peluru berhenti ditembakkan, Leon langsung saja melemparkan sebuah bom ke dalam kamar sehingga Leon tidak repot-repot untuk menembak targetnya. Setelah beberapa misi selesai dikerjakan, Leon kembali bertemu Tony untuk mengatakan tentang uang yang ia simpan pada Tony. Leon berpesan jika dia gagal dalam menjalankan misinya, dia meminta agar semua uangnya diberikan kepada wanita yang pernah bertemu dengannya, yang tak lain itu adalah Matilda. Leon pun kembali ke hotelnya untuk menjalankan misi selanjutnya. Kali ini Leon meminta Matilda untuk tidak ikut bersamanya karena misi kali ini terlalu bahaya untuk Matilda. Karena merasa bosan, Matilda bermain di halaman bawah dan bertemu dengan sejumlah anak laki-laki. Gerombolan laki-laki itu memalak Matilda. Tak pikir panjang, dia memberikan sejumlah uang dan menyuruh mereka pergi. Dia pun kembali lagi ke kamarnya sambil mempersiapkan senjatanya dan langsung pergi ke kantor milik Stan. Setelah melakukan pemeriksaan, Matilda mempersiapkan semua gerak-gerik Stan. Sampai pada akhirnya dia mengikuti Stan ke dalam toilet. Stan yang ternyata menyadari bahwa ada seorang yang sedang mengikutinya langsung menginterogasi Matilda. Matilda dengan jujur mengatakan ingin membunuh Stan, membuat Stan mengeluarkan senjatanya dan mengancam Matilda. Saat Stan akan menembak Matilda, tiba-tiba anak buahnya datang dan memberikan informasi kepada Stan bahwa Malky, salah satu anak buahnya, ditemukan tewas setelah bertemu dengan para pebisnis Cina. Dari ciri-ciri yang disebutkan pelaku tersebut bukanlah orang sembarangan. Sudah pasti mereka dari gerombolan profesional. Mendengar informasi mengejutkan dari anak buahnya, dia terpaksa menghentikan untuk mengeksekusi Matilda. Stan meminta anak buahnya untuk membawa Matilda ke kantornya. Setelah berada di kantor Stan, anak buah Matilda membuka bingkisan yang dibawa Matilda, yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah senjata dan beberapa peluru. Adegan pun berpindah kepada Leon yang berada di kamar hotel. Dia menemukan surat yang Matilda tulis dengan tujuan memberitahu Leon bahwa dia sedang berada di kantor Stan dan akan mencoba membunuh Stan. Setelah membaca surat tersebut, dengan cepat Leon langsung pergi ke alamat kantor Stan. Leon pun berhasil masuk dan dengan cepat pula menemukan keberadaan Matilda. Leon langsung menembak dua anak buah yang berada satu ruangan bersama dengan Matilda. Dan kembali Leon membawa Matilda pulang ke hotelnya. Setelah kejadian tersebut, Stan yang tidak terima akibat anak buahnya yang dihabisi begitu saja, Stan dengan beberapa anak buahnya mendatangi restoran milik Tony. Karena Stan yakin bahwa yang membunuh anak buahnya adalah agen dari Tony. Namun Tony menyangkalnya. Adegan pun berganti kepada Matilda dan Leon yang sedang beristirahat di kamar hotelnya. Matilda berniat untuk membelikan Leon sebotol susu ke supermarket seperti biasanya. Setelah selesai berbelanja, Matilda menyadari bahwa dirinya sedang diikuti oleh Stan. Sebelum masuk ke kamarnya, Matilda lebih dulu disekap oleh pasukan elit suruhan Stan untuk membunuh Leon. Pasukan elit itu memaksa Matilda untuk membuka kamarnya. Karena tak ada jawaban dari dalam kamar, mereka mendobrak pintu kamar dan segera masuk dan mencari keberadaan Leon. Saat beberapa dari mereka masuk, tiba-tiba pintu kamar ditutup oleh Leon yang bersembunyi di atas. Akhirnya sebagian pasukan elit yang masuk ke kamar berhasil Leon habiskan.
Stan. Stan yang mengetahui hal itu, dia kembali mengirimkan beberapa orang tambahan dan polisi untuk menangkap Leon. Saat pasukan elit berdiskusi dan mengecek keadaan di dalam kamar, Leon dengan berhati-hati langsung menembak satu persatu dari pasukan elit tersebut. Pasukan elit menanyakan apa yang dia inginkan. Leon menjawab dia hanya ingin Matilda dilepaskan. Akhirnya dengan terpaksa, Matilda pun dikembalikan kepada Leon. Dia juga membawa salah satu dari anak buah mereka dan mengkelabui pasukan elit tersebut. Leon meminta Matilda untuk menjauhi kaca karena di sana terdapat beberapa sniper. Kemudian Leon menghancurkan tembok yang dia yakini tempat di mana mereka bisa kabur dari tempat itu. Setelah berhasil, Leon meminta Matilda untuk masuk ke dalam ruang tersebut. Namun Matilda menolak untuk kabur karena merasa bahwa ruang itu tidak akan cukup untuk Leon. Tapi Leon memaksa Matilda untuk menurutinya kali ini. Leon pun berjanji mereka akan bertemu kembali dan menghabiskan waktu berdua. Akhirnya Matilda keluar dari ruangan itu. Tak lama kemudian juga ledakan terjadi di dalam kamar. Serangan-serangan lainnya pun terus-menerus dilontarkan untuk menemukan Leon. Tetapi mereka tak berhasil menemukan Leon. Hal itu membuat Stan semakin emosi karena dari 200 personil yang dia kerahkan tak membuahkan hasil sedikit pun. Lalu salah satu dari mereka terlihat anggota polisi yang masih hidup melambaikan tangan. Karena merasa salah satu anggota dari mereka terluka, mereka pun segera memberi perawatan. Saat petugas menyuruh untuk membuka maskernya, ternyata itu adalah Leon yang menyamar. Leon meminta tim medis membiarkannya sendiri. Di situ, Stan melihat Leon mencoba untuk kabur dan mengerahkan anak buahnya untuk mundur. Sementara itu di luar, Matilda berhasil untuk kabur tanpa diketahui oleh anggota kepolisian. Leon yang terlihat berhasil terbebas dari sergapan tim elit Stan dan tak sabar sebentar lagi keluar untuk kembali bertemu dengan Matilda. Ternyata Stan telah berada di belakang dengan pistolnya dan menembak Leon dari belakang. Leon pun tersungkur. Stan pun mendekati Leon dan saat-saat napas terakhirnya, Leon memberi hadiah di telapak tangan Stan berupa pelatuk dari bom. Saat Stan membuka rompinya, dia melihat beberapa bom aktif. Secara bersamaan bom itu pun meledak dan membunuh Stan. Setelah kejadian itu, Matilda bertemu dengan Tony untuk mengambil uang yang telah Tony janjikan kepada Leon. Di sana Tony hanya memberi $10 saja karena Matilda dia kehilangan sumber penghasilannya. Tony menyuruh Matilda untuk pergi dan menjauh dari hadapannya. Lalu Matilda pergi mengunjungi tempat di mana dia waktu masih kecil bersekolah. Di sana dia menceritakan semuanya, dari mulai keluarganya yang dibunuh sampai dengan dia jatuh cinta kepada seorang pembunuh profesional yang bernama Leon. Matilda pun sangat merasa kehilangan dan dia pun hanya bisa menanam pohon kesayangan milik Leon. Kemudian film pun selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.